Haleluya, haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jemaat JKI Pondok Daud yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini mari sama-sama saya ajak untuk kita bersyukur bahwa setiap kebaikan Tuhan. Kita ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini mari datang pada Tuhan. Berikan waktu terbaikmu pagi hari untuk kita datang pada Tuhan. Memberikan pujian syukur pengagungan kita karena Tuhan baik. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita bawa pujian kita hanya bagi Yesus kekasih hati kita yang telah memberikan hari baru, pengharapan baru, semangat baru dalam hidup kita. Sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kau bangunkan kami dengan keadaan yang baik, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kami bersyukur buat kesempatan kali ini Tuhan. Untuk kami bisa menikmati hari yang baru bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa semua bukan kebetulan. Semuanya karena Tuhan mengasihi kami. Di waktu terbaik pagi hari ini kami rindu Tuhan. Memberikan hati kami, memberikan pujian kami. Satu hal kami tahu, di saat kami datang pada Tuhan, di saat kami menaruh iman pengharapan kami di kaki Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang akan menepati setiap janji firman Tuhan, dan Engkau Allah yang akan menjadi penolong bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, ini pujian syukur kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari bawa rindumu, bawa kekagumanmu bagi Yesus kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau
Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini apapun keadaanmu, jika engkau ada di rumah sakit, dalam kelemahan tubuhmu, atau engkau yang terbaring lemah di rumahmu masing-masing, dan apapun yang menjadi permasalahanmu, persoalanmu, mungkin hari-hari ini bukanlah hari yang mudah buat kita. Engkau yang mengalami kelemahan, kesesakan, masalah dalam bisnis usahamu, dalam keluargamu, dalam studimu, dan apapun itu datang pada Tuhan. Dia Allah yang mengasihiku dan mengasihimu. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan lebih tahu yang terbaik dalam setiap hidup kita. Mari jemaat Tuhan, jangan menyerah akan hidupmu. Jangan menyerah untuk masa depanmu. Karena di dalam Yesus ada pengharapan pasti, ada jaminan pasti bahwa masa depan kita ada bersama dengan Tuhan yang penuh dengan harapan. Apapun keadaanmu pagi hari ini, datang pada Tuhan. Imani pujian ini bahwa Dia Yesus yang akan sanggup memulihkan hidup kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang setia. Mari kau yang butuh Tuhan, angkat tanganmu tinggi dan nyatakan dengan imanmu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolong
Sungguh kasih-Mu luar biasa Tuhan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa tangan kuat Tuhan yang memegang setiap kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan bimbang karena Engkau Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Kasih-Mu selalu menguatkan kami bahwa Engkaulah penolong yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Taruh hati Tuhan untuk kami terus mendekat pada Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami dapat mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun sudah berada. Dan yang masih setia bersama dengan kami dalam ibadah online doa pagi GKI Pondok Daud pagi hari ini. Marilah kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bahwa tema gereja bulan Juni ini adalah meraih keberhasilan di masa sulit. Mungkin tidak mudah bagi kita mengalami hal-hal yang di luar kendali kita. Banyak kesulitan, banyak beban dalam hidup kita yang semakin hari bukan semakin baik, bukan semakin ringan. Tapi semuanya Tuhan izinkan terjadi untuk membawa level iman kita terus naik pada Tuhan. Kita berpengharapan pada Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang akan mendasari kita di hari ini. Dari Yeremia 17 ayat yang ke-8 saya akan bacakan buat kita semuanya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Firman Tuhan pagi hari ini mungkin sangat enak sekali didengar lewat telinga kita. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seolah-olah hidup kita seperti pohon itu. Selalu diberkati, selalu hidup tanpa masalah, selalu bahagia, selalu sukses. Selalu dan selalu berhasil dengan apa yang kita lakukan. Tetapi saudara, pagi hari ini kita coba untuk membaca di awal ayat tersebut. Tetapi ia seperti pohon yang ditanam. Jadi sebelum pohon ini menuai hasil, menuai buah yang dihasilkan dari pohon ini, dia harus ditanam terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, ditanam itu bukan menjadi suatu hal yang enak. Ditanam itu berarti kita mengalami hal yang sulit. Ditanam itu tidak enak. Ditanam itu gelap. Ditanam itu sesak. Ditanam itu sakit. Dan ditanam itu diinjak-injak orang. Saudara terkasih, di sini kita akan mulai belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa berhasil dengan situasi dunia yang semakin tidak menentu. Kita tahu bahwa sekarang ini dunia sedang tidak baik-baik saja di tengah kesulitan yang terus ada yang kita hadapi. Dan kita seakan-akan berkata, aku sudah tidak tahu apa yang akan aku perbuat lagi. Nah disinilah ada 3 hal yang akan saya bagikan buat kita semuanya. Bagaimana kita merubah hidup kita. Bagaimana cara kita untuk menikmati setiap janji-janji Tuhan. Seperti ayat ini mengatakan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang terus menghasilkan buahnya tanpa mengenal musim. Dan kita terus dalam hidup kelimpahan dengan berkat. Ada 3 hal yang akan saya bagikan. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk kita merubah hidup supaya kita terus diberkati Tuhan, meraih keberhasilan di masa sulit ini. Yang pertama, berdoa dan menyembah. Di saat kita menghadapi banyak kesulitan yang sekarang ini kita hadapi, mungkin tidak mudah bagi kita, tetapi mari kita sama-sama untuk kita tidak menyerah akan kondisi kita. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Dan di saat kita tidak tahu apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau kerjakan, disitulah saat untuk kita menyembah. Menyembah dan terus menyembah. Percayalah di saat kita menyembah Tuhan, kita berdoa, sesuatu pasti terjadi. Mungkin kita tidak bisa berperang
dengan kedudukan kita, dengan jabatan kita. Karena kita bukan siapa-siapa. Mungkin kita tidak bisa berperang dengan melawan orang-orang kaya karena kita bukan orang yang berada. Mungkin kita tidak bisa berperang dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi karena ekonomi kita terbatas. Tapi pagi hari ini, di saat kita menyembah Tuhan, di saat kita berdoa menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan, kita akan memperoleh jawaban pasti bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin masalah pergumulan kita terlalu berat dalam hidup kita dan kemampuan kita terbatas. Tapi ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang tidak terbatas dalam hidupku dan hidupmu. Tuhan mampu memberkati kita. Tuhan mampu melewatkan semua masalah kita. Hanya gampang membalikan telapak tangan. Tetapi semua Tuhan izinkan terjadi untuk kita melalui prosesnya Tuhan. Untuk kita menjadi berbuah di masa sulit. Memang memerlukan proses yang panjang. Dan kita harus melewati proses itu untuk menemukan bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Gak usah kita melawan dengan kekhawatiran kita. Gak usah kita melawan dengan ketakutan kita. Lawan semua permasalahanmu, persoalanmu, pergumulanmu lewat doa-doa kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Doa harus menjadi respon utama, bukan menjadi pertolongan terakhir. Catat bahwa doa kita yang kita panjatkan pada Tuhan harus menjadi respon yang utama dan bukan pertolongan terakhir. Di saat kita datang pada Tuhan, di saat kita berdoa sama Tuhan, seringkali itu menjadi tempat pelarian terakhir. Kita mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita untuk melepaskan masalah kita, untuk mencari jalan keluar sesuai dengan pemikiran kita. Tapi marilah pagi hari ini, jika Tuhan mengizinkan kita untuk berada dalam titik terendah dalam hidup kita, ingat masih ada Tuhan yang akan membawa kita menuju mukjizat besar. Jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa dalam setiap proses hidup kita, Tuhan kerjakan mungkin merasa pahit, terasa pahit sekali dalam hidup kita, sakit prosesnya Tuhan. Tetapi semuanya Tuhan kerjakan untuk kita belajar bahwa kita adalah orang-orang yang terbatas. Kemampuan kita terbatas, kepandaian kita terbatas. Kehidupan kita serba terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kita. Poin yang kedua, sama-sama belajar. Libatkan Tuhan dalam setiap hidupmu. Orang yang tidak melibatkan Tuhan dalam setiap hidupnya, seringkali akan membuat banyak kesalahan besar dalam hidupnya. Hari ini saya mau katakan dan saya mau berdoa buat kita semua, supaya jemaat selalu melibatkan Tuhan dalam setiap aspek. Baik itu bisnismu, baik itu kehidupan rumah tanggamu. Dan apapun itu, libatkan Tuhan. Saya senang sekali jika melihat jemaat Tuhan yang datang ke gereja. Dia ingin didoakan oleh gereja. Dia bilang, Bapak Pendeta, saya rindu untuk usaha kami yang akan kami buka, didoakan. Saya rindu untuk rumah baru yang akan kami tempati, berkenan didoakan. Itu adalah salah satu contoh kita melibatkan Tuhan. Di awal kita akan memulai segala aktivitas kita. Mari bangun hubungan intimmu dengan Tuhan. Bawa mezbah doamu pagi hari. Karena di saat kita mengawali hari bersama Tuhan, kita melibatkan Tuhan dalam setiap hidup kita, niscaya semuanya Tuhan akan buat sukses dan berhasil di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, hari ini saya berdoa, ialah apapun yang kita kerjakan di hari ini, baik itu di dalam keluarga, apalagi di dalam pelayanan, ialah kita melibatkan Tuhan. Selalu tanya,
sama Tuhan untuk hal-hal dalam hal kita mengambil keputusan yang terbaik buat hidup kita. Mulailah segala sesuatu dengan berdoa. Usahakanlah segala sesuatu dengan minta petunjuk sama Tuhan. Tanya sama Tuhan yang terbaik apa yang akan kita lakukan di hari ini. Mengembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu hal yang paling penting. Di saat banyak orang memuji kita. Hei, usahamu sukses. Kamu berhasil. Kamu luar biasa. Ingat, berkat yang kita terima bisa menjadi kesombongan buat kita. Untuk itu kembalikan semua bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita dipuji, ketika kita disanjung tinggi orang lain, biarlah kita ingat sama Tuhan bahwa semuanya Tuhan berikan untuk kita. Kita harus melewati masa di mana kita ditanam sebelum kita berbuah. Proses yang harus kita alami hanya sebuah musim. Dan musim itu akan berakhir pada waktunya. Jemaat Tuhan, percaya bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Dan hasil akhir yang penuh harapan dan damai sejahtera. Itu yang Tuhan janjikan bagi setiap kita, bagi umat-umat Tuhan yang setia dan percaya. Bahwa janjinya Tuhan selalu tergenapi atas setiap hidupku dan hidupmu. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Ingat satu hal, bahwa semuanya Tuhan izinkan terjadi. Masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu bukan untuk membunuhmu. Tetapi semuanya Tuhan izinkan untuk kita tetap mengandalkan Tuhan. Tidak menjadi sombong dengan keadaan kita. Mungkin kita merasa kewalahan akan hidup kita. Akan saya katakan pagi hari ini, bahwa seburuk apapun situasi yang saudara alami pagi hari ini, masih ada Tuhan tempat kita berharap. Ada satu keadaan yang sangat bahaya, yaitu saat kita berhenti berharap. Jika seorang telah mengalami yang namanya tidak ada harapan, sangat berbahaya sekali. Dia akan menjadi tawar hati. Dia akan menjadi sangat tidak berguna hidupnya. Dan hal yang paling menyedihkan bagi kita, di saat kita tidak percaya akan Tuhan lagi, akan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan pernah tawar hati akan hidupmu. Dalam Amsal 24 ayat 10, saya akan bacakan buat kita. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Nah, di saat kita tawar hati, di saat kita tidak punya pengharapan sama Tuhan, maka disitulah akan terjadi kehancuran dalam hidupmu. Kecillah kekuatanmu. Di saat tidak ada kekuatan, tidak ada pengharapan di dalam Tuhan, tidak akan mungkin Tuhan akan merubahkan hidupku dan hidupmu. Jemaat Tuhan pagi hari ini, biarlah firman Tuhan menguatkan setiap kita. 3 hal yang akan merubahkan hidup kita, untuk kita bisa bertumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah kering, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. 3 poin tadi yang sudah kita sama-sama belajar. Berdoa dan menyembah. Yang kedua, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Yang ketiga, jangan pernah berhenti berharap. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah firman Tuhan pagi hari ini membawa kita untuk lebih lagi kita membangun keintiman dengan Tuhan. Terus bawa hidupmu mendekat pada Tuhan, sumber dari pokok anggur. Mari sama-sama pagi hari ini serahkan segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Karena dialah Allah yang akan memberkati hidupku dan hidupmu. Dialah yang akan memberkati setiap kita. Apapun yang menjadi pergumulanmu, yakin dan percaya bahwa Tuhan dialah sumber kekuatan kita. Dialah Tuhan yang menepati setiap janji firman Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Allah penolongku dan penolongmu.
Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat firman Tuhan yang meneguhkan setiap kami. Bahwa tiada Allah yang lain yang kami sembah selain Engkau Yesus Tuhan. Bahwa Engkaulah Allah kami yang setia. Engkau yang akan merubahkan hidup kami dari kutuk menjadi berkat. Dari tangis menjadi tari-tarian. Semua bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami pegang janji firman Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang akan memberkati kami pagi hari ini. Engkau Allah yang ikut Tuhan. Untuk menjadi jurumu di atas hidup kami. Dan Engkau akan memberkati setiap kami. Jadikan kami berkat bagi banyak orang. Biarlah Injil kerajaan Tuhan terpancar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap memulai aktivitas kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya, selalu tetap semangat, terus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jesus bless you.